Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan berbincang-bincang ya di Tribun Bakudapa weekend ini. Ini agak lain karena di weekend ini agak berat ini ya. Topiknya adalah korelasi ormas keagamaan dan pemilu 2024. Jadi menarik ya, baik secara nasional kita melihat ya ada beberapa organisasi massa yang identik dengan keagamaan seperti NU, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan lainnya ya. Itu juga sangat lekat ya, sangat lekat dengan kepentingan publik, kepentingan elektoral kelihatan ya. Begitu juga di Sulawesi Utara tentu ada organisasi yang identik dengan keagamaan juga kelihatan sangat dekat dengan orang-orang yang terlibat dalam politik praktis. Nah, untuk itu kita akan membahas, dan untuk membahas ini saya sudah mengundang atau sudah bersama dengan Dr. Joni Peter Lengkong, SIP MSI. Dan seperti biasa ya, Tribuner, sebelum saya mengajak Dr. Joni untuk berbincang-bincang, saya akan meminta untuk memperkenalkan diri, walaupun Dr. Joni ini sudah kali kedua saya undang di ketiga ya, 2 kali langsung dan sekali lewat fasilitas Zoom. Dan seperti biasa sekali lagi saya memberikan kesempatan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri ya, agar supaya juga Tribuners mengetahui akan kapabilitas daripada narasumber yang ada saat ini. Silakan Dr. John. Selamat siang untuk kita sekalian, istimewa para Tribuners dalam Tribun Bakudapa. Saya Joni Lengkong, sehari-hari adalah dosen di FISIP Unsrat, program studi ilmu politik, tetapi juga mengajar di Pasca Sarjana Unsrat, dan juga pengurus IP ya, cabang Manado, salah satu pengurus IP dalam, ya. Dan memang kesehari-harian di samping memberikan kuliah tentu saja memberikan analisis-analisis dan juga pengamatan-pengamatan tentang politik lokal maupun juga politik nasional Ya. Dan Tribuners ya, demikian perkenalan singkat dari Dr. Joni, dan saya akan langsung mengajak berbincang-bincang ya. Dr. Joni, seperti kita ketahui ya, kemarin bahkan baru selesai tengah malam di salah satu organisasi keagamaan di Sulawesi Utara, Gereja Masih Injili Minahasa, khususnya di BIPRA, jadi Pria Kom Bapa, Wanita Kom Ibu, Pemuda Remaja, dan Anak Sekolah Minggu, diadakan pemilihan salah satu pesta demokrasi ya di organisasi tersebut. Dan karena organisasi ini termasuk salah satu yang besar ya, yang besar di Sulawesi Utara, maka kita melihat bahwa banyak sekali orang-orang politik ya, politikus praktis ya, yang terlibat sebagai kepala daerah, anggota legislatif yang ikut dalam kepengurusan ini ya. Ini menarik tentunya ya. Kita akan membahas bagaimana kenapa ini menjadi seksi ya organisasi. Kita lihat juga seperti saya katakan di awal, kalau di NU kemarin pemilihan ya, waktu di NU itu juga lekat dengan ormas, dengan partai, ada dengan PDIP, dengan PKB dan yang lainnya, Golkar ya. Ini kelihatan Nerjon, kelihatan di daerah-daerah juga kelihatan juga begitu ya, termasuk di Sulawesi Utara. Sesuai dengan tema kita ini, apa sebenarnya? Apakah memang orang-orang politik memang dia harus masuk di situ? Apa yang membuat dia merasa ini seksi? Dan salah atau tidak secara etika politik atau gimana? Salah atau benar atau gimana? Silakan. Ya, pertama sebagai akademisi tentu saja secara teoritis ya, yang kita bisa menjembatani bahwa organisasi keagamaan ataupun juga organisasi kemasyarakatan itu merupakan bagian dari infrastruktur politik ya. Jadi itu memang sudah sebagai harkatnya, dia merupakan sesuatu organisasi atau perhimpunan ataupun itu yang memang lekat dengan politik ya. Teristimewa juga bahwa kita melihat juga tentu saja ormas yang dimaksud ini adalah kedekatan dengan aktivitas mereka ya. Ormas termasuk juga organisasi keagamaan di dalamnya itu menghimpun banyak orang, dan masing-masing orang ini dia tentu saja secara sukarela untuk membentuk organisasi itu dalam rangka untuk pengejaran kepentingan
tentu saja dalam skop yang lebih luas itu bisa berpartisipasi di dalam membangun negara kita ya. Jadi berpartisipasi Positifnya di dalam itu sebenarnya ya. Iya, itu secara teori sederhana pengertian begitu ya. sederhananya adalah begini. Jadi untuk mengejar tujuan ini, mereka melakukan aktivitas yang tentu saja bersinggungan erat dengan yang sifatnya politik ya. Termasuk di dalamnya tadi Bung Aswin sudah nyatakan kedekatan-kedekatan ormas dengan aktivitas politik, bahkan partai, bahkan event-event politik. Termasuk di dalamnya 2024 ya. Kita bisa melihat juga bahwa organisasi kemasyarakatan itu ada beberapa menjadi cikal bakal dari partai. Iya, ada contoh-contohnya ya. Contoh-contoh nyata seperti itu. Jadi mereka membentuk kemarin kan Nasdem, Perindo, itu sebenarnya ormas itu dulu. dari ormas dulu, kemudian dia membangun partai. Kemudian itu sejak Indonesia sebelum merdeka juga ormas duluan yang berdiri. Tetapi karena afiliasi politik begitu Indonesia merdeka, mereka mulai membangun partai sampai sekarang ya. Bahkan di saat 1999 kemarin waktu masuk ke era reformasi dan multipartai, banyak sekali ormas jadi ini kan. Ormas yang menjadi partai politik. Tapi apakah mereka dilegalkan menjadi peserta pemilu itu nomor sekian. Yang utama adalah mereka sebagai cikal bakal partai. Artinya benar ya bahwa dengan melihat itu bahwa ormas itu memang dia sebenarnya mempunyai katakanlah DNA politik ya, mempunyai DNA politik ya. Dicontohkan bahwa kemarin di 1999 kita melihat fakta sejarah, kita pernah ada 100 lebih yang menyatakan partai, kemudian ikut ya, berapa itu ya, 48 yang ikut, dan itu kebanyakan dari ormas, kemudian dia berubah menjadi ini. Dan di saat ini ya, di pilkada kita ketika Orde Baru ada euforia baru ketika diadakan pemilihan langsung. Jadi semua rakyat, kalau dulu di Orde Baru kan mewakili semua, yang pilih wakil-wakil rakyat DPR, memilih presiden, memilih kemudian tunjuk menteri-menteri, gubernur ditunjuk oleh oleh dewan ya. Sekarang berubah, semua dipilih langsung. Kedaulatan benar-benar melibatkan masyarakat secara langsung ya di ini. Kemudian dan ini saya lihat ada fenomena baru. Jadi karena ini partai ya yang melakukan seleksi calon-calon, kemudian dipilih oleh masyarakat. Partai ini merasa berkepentingan terhadap massa, terhadap masyarakat. Kemudian organisasi-organisasi besar, contoh ya, organisasi yang saya sebutkan tadi, organisasi massa yang identik dengan keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, itu juga menjadi seksi secara nasional. Nah, kemarin Gemim dengan ada Bipranya, dengan ada Prekom Bapaknya, wanita kaum ibu, pemuda remaja juga menjadi seksi orang-orang politik yang terlibat di politik praktis, kepala daerah dan lainnya, dia bahkan di kepanitiaan, di nominasi atau calon-calon atau kandidat terlibat. Nah, ini korelasinya apa kepentingannya di 2024? Boleh tidak dijelaskan? Ada ini tidak? Ada benang merahnya tidak? Ada apa? Artinya kan tujuannya pasti elektoral. Tujuannya pasti ada massa yang memilih. Apa benar memang ada hubungannya ke yang saya sudah jelaskan tadi ke ini? Secara teori politik gimana? Secara teoritis tentu saja segala sesuatu yang direncanakan itu dibingkai dalam sebuah strategi ya. Apakah ini strategi perorangan ataukah strategi partai? Ya. Jadi kita tidak mengulas sampai di jauh sana, tapi yang intinya adalah bahwa ada korelasi yang erat ya antara penguasaan terhadap organisasi dengan elektoral nanti tahun 2024 ya. Karena apa? Karena kita bisa melihat di situ bahwa organisasi keagamaan itu cenderung lebih solid dibandingkan organisasi-organisasi yang lain. Kuncinya ini sebenarnya salah satu kunci ya. Itu lebih solid ya. Kenapa dia lebih solid? Ada unsur-unsur apa yang membuat dia lebih solid? Karena kesamaan identitas. Di kita yang mengemuka beberapa tahun terakhir, identitas keagamaan itu sangat erat hubungannya. Tetapi tentu saja semakin banyak misalnya
politisi lintas partai yang masuk di dalam organisasi keagamaan, nah itu terkadang menjadi terpecah di dalam organisasi itu. Oh gitu. Nah, saya kira dalam bingkai ini mungkin ada kekuatan-kekuatan partai-partai yang besar ya, melihat bagaimana, nah ini dalam konteks politik praktis ya. Kita sebagai akademisi kita melihat bagaimana sedapat mungkin dia dalam tanda petik ya bisa mempengaruhi. Saya tidak menyatakan mengendalikan atau menguasai ya, tidak. Tapi mempengaruhi sebagian besar daripada massa di dalam organisasi itu untuk dapat katakanlah menjadi simpatisan ataupun juga dalam tanda petik ya orientasi politiknya bisa sesuai dengan keinginan dari orang-orang ini gitu. Tetapi juga kita harus melihat bahwa siapa yang ingin masuk di dalam organisasi ini, dalam kepengurusan, tentu saja kita mengharapkan adalah orang-orang terbaik ya. Nah, karena di situ ada simbiosis mutualisme ya. Organisasi keagamaan ini juga membutuhkan katakanlah ya bukan bantuan ya, tetapi perhatian lah dari pemerintah dalam rangka mengembangkan organisasi. Tetapi juga organisasi ini juga berkepentingan untuk bisa menyediakan SDM sumber daya manusia untuk bisa berkiprah di tingkat daerah ataupun tingkat nasional. Artinya titik temunya di situ sebenarnya. Dua-dua ada simbiosis mutualisme, ada kepentingannya yang sebenarnya ujung-ujungnya adalah untuk mensejahterakan anggotanya, masanya yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia. Sebenarnya sampai di sana, cuma kita bisa melihat ya dinamikanya sangat tinggi, sangat tinggi. Dan dramanya menarik ya. Ini sangat seksi dilihat oleh banyak orang ya. Dan saya kira walaupun ada warna tertentu yang mendominasi, tapi kemarin ya, kalau boleh saya sebut figur kemarin di remaja itu, Michel Paruntu, dia lekat dengan warna kuning misalnya ya, warna kuning. Kemudian Ketua Pria Kombapa lekat dengan merah. Tapi artinya dan di kepengurusan juga saya lihat ada warna-warninya, seberapa efektif ini orang-orang partai ini untuk saling membutuhkan, saya kira. Artinya begini, kan misalnya saya ingin diperjelas ke Tribuners ya terkait dengan misalnya apa sih keuntungan suatu wadah tertentu itu kemudian dia dengan membiarkan dalam tanda kutip orang-orang yang di politik praktis masuk, dan juga kalau apa keuntungan daripada orang-orang di politik praktis tadi sudah disentil ya. Kalau untuk organisasi itu ada keuntungannya apa? Ya, organisasi tentu saja secara ini kita bisa lihat bahwa diharapkan organisasi yang terpilih adalah orang-orang terbaik ya. Dan kita bisa lihat bahwa yang terpilih menurut saya itu orang-orang terbaik. Ya. Sebuah organisasi apabila dia didukung atau dijalankan oleh orang-orang yang terbaik, tentu saja hasilnya akan jauh lebih baik ya. Kita bisa lihat membangun sinergi. Nah, saya kira itu yang sangat krusial ya. Menarik ya bahwa sekarang ini sekali lagi bahwa organisasi-organisasi keagamaan menjadi seksi. Kita ingat dulu ya dari zaman Orde Baru selalu yang dimobilisasi ya sudah menjadi rahasia umum biasanya birokrat ya. Birokrat. Keagamaan tidak seperti saat ini. Kenapa ada perubahan begitu? Melihat ya. Dulu kan justru itu kan selalu penyelenggara pemilu selalu mewanti-wanti penyelenggara negara, birokrat, bahkan dari dulu Orde Baru kan dikasih netral ini PNS, dia boleh memilih tapi tidak bisa aktif misalnya untuk ikut dipilih, karena artinya bahwa dia sebenarnya kalau kita lihat dengan itu bahwa diharapkan memang senetral-netralnya dia boleh dikatakan mungkin katalisator negara ya yang ini sehingga harusnya, tapi faktanya dengan ada pilkada ini dia menjadi objek juga. Sekarang berkembang seperti yang kita lihat ya, misalnya di Sulut itu organisasi-organisasi keagamaan juga digarap menjadi seksi. Ini ada fenomena apa sebenarnya? Ya kita melihat ya di sini bahwa
dalam setiap proses pemilihannya. Ya. Setiap proses pemilihan itu merupakan ada seleksi alam di dalamnya. Toh meskipun sudah direncanakan, strateginya sudah tepat, toh bisa aja hasilnya meleset. Lain, Nah, sekarang bisa dipikirkan kalau kita tidak punya strategi yang matang, maka hasilnya akan tidak maksimal ya. Dan kita bisa melihat juga bahwa pada masa yang lalu memang banyak unsur birokrat yang menjadi pengurus lah di organisasi itu. Tetapi tentu saja begitu ritme politik pilkada langsung, pemilihan kepala daerah langsung, sampai dengan di pemilihan anggota-anggota legislatif, itu kita bisa melihat ada pergeseran di situ. Atau bagaimana politik praktis dalam hal ini, politisi-politisi itu berupaya untuk bisa katakanlah menguasai organisasi yang punya basis dukungan massa tinggi. Dan mereka bukan berarti tidak memenuhi syarat. Yang bertarung di Gemim kemarin itu kan semua memenuhi syarat. Basis dukungan, keberadaan dia sebagai penatua atau siamas, itu mengindikasikan bahwa mereka siap. Artinya bukan terjadi secara tiba-tiba. Bukan terjadi secara tiba-tiba. Personal ini memang sudah aktif lama di situ ya. Sudah mempersiapkan diri. Partai hanya tinggal memanfaatkan atau ini ya. Bukan partai karena tidak ada partai yang masuk sebenarnya. Tidak ada partai yang masuk, tetapi ini merupakan bagian strategi besar. Strategi besar untuk Sulawesi Utara, kurang lebih seperti itu. Ini positifnya apa sebenarnya kita ke masyarakat? Ini edukasi politiknya ke masyarakat apa? Kemudian manfaatnya untuk kita khususnya di Sulawesi Utara apa sebenarnya dengan situasi kemarin yang sama-sama sudah kita lihat? Ya, kita bisa saksikan bahwa semangat misalnya organisasi keagamaan, bagaimana bisa membentuk pribadi-pribadi atau karakter dari anggotanya menjadi lebih baik ya, lebih berketuhanan. Saya kira itu yang sasaran. Jangan sebaliknya, justru organisasi keagamaan ini dikendalikan oleh politisi. Ya, itu. Nah, itu begitu. Jadi antisipasi ya, antisipasinya adalah kesannya secara normatif. Tetapi memang dalam sebuah pergulatan politik tentu saja syarat dengan kepentingan. Tetapi kita melihat kalau kepentingan itu sangat-sangat wajar lah. Atau wajar lah masalah memberikan pilihan kepada siapa, tentu saja rakyat atau masyarakat akan melihat figur yang dekat dengan dia, dan kemudian juga memiliki penilaian baik ya, ataupun banyak memberi. Nah, kan begitu dalam pengertian positif ya, bukan money politik, tapi banyak memberi waktu, tenaga, pikiran, bahkan juga biaya untuk membiayai kegiatan-kegiatan organisasi. Saya kira itu ya, poinnya. Atau membangun apa, membuat apa, saya kira itu. Kita harus berpikir juga cerdas bahwa ada hubungan yang erat ya, korelasi yang erat, simbiosis mutualisme. Saya kira itu intinya adalah itu. Ada juga yang mengatakan bahwa jika ada ketakutan bahwa kalau terlalu banyak orang yang di politik praktis kemudian masuk di organisasi keagamaan yang begitu dihormati, yang ini akan terjadi penurunan kepercayaan dari masyarakat. Gimana kalau melihat ada pandangan begitu bahwa katanya kalau terlalu banyak orang politik masuk kemudian dia ada kecenderungan akan ini. Itu ya, pendapat sih. Pendapat itu wajar-wajar saja ya. Itu karena kekhawatiran, dan menurut saya itu merupakan warning aja ya. Kepedulian sosial masyarakat ataupun anggota dalam rangka kebaikan dari organisasi ini. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah bagaimana organisasi ini bisa memanage hal itu tidak terjadi. Artinya kan katakanlah ya di Gemim ya, saya sebut di organisasi ini dia kan mempunyai aturan tertentu ya, ada anggaran dasar rumah tangga, ada tata gereja dalam hal ini mengatur, sehingga mungkin kecil atau gimana melihat ini ya? Ya bisa lihat ya, itu merupakan satu koridor sebenarnya. Saya kira kalau sampai saat ini tuh dalam kondisi wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja. Belum ada yang belum dikhawatirkan. Belum sampai ke hal yang sangat mengkhawatirkan. Masih misalnya untuk penggalangan dukungan dan itu wajar saja.
Begitu event politik, tentu saja kita sebagai warga negara, sebagai organisasi itu bisa menentukan arah yang terbaik ya. Kan begitu. Betul, betul. Nah, tetapi juga tentu saja tidak bisa mewakili organisasi keagamaan. Sifatnya pribadi itu silahkan. Tetapi organisasi keagamaan itu secara kelembagaan mendukung calon A, B, C, dan itu tidak bisa. Saya kira saat ini kan tidak terjadi. Tidak terjadi ya. Kalau masalah pribadi-pribadi itu pilihan politik. Betul, betul. Sebagaimana tidak pernah satu lembaga itu ya. Tidak. Karena juga kita sadari untuk Gemim ya, termasuk organisasi terbesar di Sulawesi Utara, hampir di setiap event pilkada misalnya, itu banyak kadernya yang masuk di satu ini. Nah, itu tapi kan dia tidak pernah menyatakan secara kelembagaan bahwa secara kelembagaan dia dukung semua kader untuk silakan atau anggota. Tetapi untuk nanti memilih siapa ya itu tidak demikian. Toh, secara pribadi boleh, tapi kelembagaan tidak boleh. Tidak boleh ya. Iya. Nah, jadi itu sebenarnya batasan-batasan ya. Dia harus menjaga marwah lah ya, marwah sehingga bahwa dia tetap netral. Tetap netral kalau memang bukan wadah politik ya, bukan ada organisasi politik. Bahwa personal-personalnya di dalam dia masuk di politik itu hak pribadi hak pribadi. Misalnya Kota Manado baru-baru ada berapa kader Gemim yang masuk tuh, yang maju? Iya. Misalnya tuh dia dan di tempat-tempat yang lain, tetapi itulah Gemim menurut saya harus lebih solid dari sebelumnya. Toh kita harus berpikir positif saja. Iya. Toh ini merupakan bagian daripada dinamika Gemim di tahun 2022. Mempersiapkan untuk 2024 sudah saatnya Gemim juga ikut andil dalam partisipasi dalam pembangunan, memberikan kader-kader terbaiknya. Harus dari sekarang sudah dipersiapkan ya. Artinya agar supaya dia boleh ini ya memberi warna lah ya. Memberi warna positif. Positif ya ke artinya memberi warna, artinya dengan kader-kadernya terlibat, kalau dia baik kan tentu memberikan kontribusi positif ke negara. Untuk negara. Untuk negara ya. Muaranya adalah ke sana kita semua. Ke sana ya. Dan itulah kuncinya benar bahwa kenapa kemarin menjadi seksi banyak pusat jadi perhatian semua ya. Semua karena seperti yang kita utarakan tadi sebenarnya ya, bahwa dan itu saya kira bukan cuma di Gemim, di semua organisasi keagamaan termasuk ormas yang besar-besar juga demikian. Ya. Secara nasional mungkin misalnya kita lihat Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Mereka bisa mempersiapkan tokoh-tokoh nasional. Iya, luar biasa, bahkan lebih hebat. Iya. Kita bisa mencontoh yang terbaik ya. Untuk Gemim juga saya kira organisasi keagamaan ini bisa melihat bahwa ini loh. Bahkan Wapres kan dia naiknya karena kefigurannya di NU kan. Dia MUI dan ini mempersiapkan kader-kader terbaik. Ya. Kita pun demikian, kader-kader terbaik yang harus kita persiapkan. Ya. Artinya gini, di bincang-bincang ini berarti tidak ada yang salah. Tidak ada yang ada kan etis tidak. Ya. Kalau dibilang etis ya saya kira relatif ya. Atau gimana? Masing-masing kita pribadi itu kan multi peran. Iya. Toh yang melekat pada diri kita. Toh misalnya saya sebagai kepala keluarga, sebagai dosen juga, sebagai pengamat juga, sebagai anggota organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, itu kan multi peran. Nah. Kita bagi-bagikan. Itu peran kita ada tempat-tempatnya. Iya. Tribuner saya kira menarik ya, ini sudah dijelaskan tadi bahwa apa sih korelasi antara organisasi keagamaan, ormas keagamaan dengan pemilu ternyata sangat erat, memang saling membutuhkan sehingga dikatakan tadi bahwa satu hal yang wajar, tidak ada yang salah sebenarnya ya. Bahkan terakhir Pak Dr. Joni mengatakan bahwa kita semua ini kan multiperan ya. Jadi boleh saya katakan bahwa seseorang ya dia berperan di partai berperan di pemerintahan di organisasi massa tidak ada yang melarang, hak pribadinya selama memang itu berkontribusi positif untuk dirinya dan untuk
masyarakat ya. Yang tidak boleh adalah yang bertentangan dengan undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan. Iya. Nah, itu tidak boleh. Ya, ini tentu yang mengedukasi kita bahwa wajar-wajar saja, bahkan suatu kebanggaan ya apabila suatu ormas, suatu wadah semacam GEMIM kemudian mengkontribusikan untuk bangsa dan negara, wali kota atau ini ya. Sebuah kerinduan yang sudah mulai berjalan lah. Mulai terrealisasi, saya kira itu untuk memberikan kontribusi yang terbaik. Artinya dia boleh menjadi wadah pengkaderan juga ya, pelatihan-pelatihan. Diharapkan ke sana. Jadi ke depan mungkin untuk sekarang itu banyak katakanlah figur-figur yang sudah jadi ya, politisi yang berhasil yang menduduki jabatan-jabatan itu. Ya. Tapi pada masanya ke depan saya mengharapkan ini kader-kader yang baru, yang baru-baru, memang lahir dan besar di situ, kemudian dia bisa berkiprah di politik, tidak mengapa. Karena memang itu tujuannya ya. Itu bagian daripada pendidikan untuk masyarakat, termasuk di dalamnya adalah pendidikan politik. Yang perlu adalah bagaimana, mohon maaf saya sebagai umat Kristen, bagaimana menjadikan politik itu lebih injili lah begitu. Lebih takut akan Tuhan. Betul. Dan itu berkontribusi positif untuk masyarakat kan. Artinya dia menjadi pelindung moral lah. Ya, kurang lebih seperti pelindung moral, diharapkan bahwa kalau dia wali kota, bupati, gubernur yang aktif di kegiatan keagamaan, tentu diharapkan ketika dia menjalankan pemerintahan tentu tidak melakukan hal-hal yang tidak baik ya, yang bertentangan dengan nilai-nilai moral keagamaan. Asasi semua. Nah, itu sebenarnya kan yang diharapkan. Artinya dia digodok di Kawacandra di muka, misalnya kalau di NU, di Muhammadiyah, kalau di daerah sini misalnya di GEMIM ya, dianggap tempat menggodokkan moral ya, sehingga bisa memberikan kontribusi untuk daerah dan secara nasional untuk negara itu ya. Harapannya seperti itu. Harapan seperti itu ya. Dan itu secara politik atau dalam teori-teori politik itu gimana? Itu bisa aja, boleh ya. Ya itu kan katakanlah tataran etika politik seperti itu. Tapi memang dalam dinamika politik itu segala sesuatunya itu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya, lingkungan sekitar, dinamika juga pada saat di mana terjadi peristiwa politik. Kadang-kadang memang hal-hal yang bersifat praktis ya, pragmatis itu bisa mengemuka saatnya. Atau misalnya paling banyak kan dari evaluasi masalah-masalah katakanlah pemberian money politik dan apa dalam sebuah event politik itu sangat sulit untuk diselesaikan secara hukum. Atau begitu nanti saling gugat menggugat malah ini diabaikan. Nah, saya kira untuk kader-kader terbaik dari organisasi keagamaan hal ini bisa diminimalisir ya. Tapi memang itu agak berat ya untuk dalam periode ke depan. Ya. Apalagi di era katakanlah kita sedikit terpuruk ya akibat perekonomian akibat COVID ini, mudah-mudahan cepat selesai supaya ini bisa diminimalisir. Ya, karena orang bilang ini yang paling laku selalu di pilkada itu adalah politik perut. Politik perut. Jadi maksudnya mana politisi yang menjual kesejahteraan, mana politisi yang menjual bahwa saya bisa memberi makan yang baik kepada masyarakat, bisa jadi dia yang terpilih. Kebanyakan begitu. Seperti itu karena ya simbiosis mutualisme. Saling membutuhkan ya. Ini yang tentu diharapkan ya, karena seperti yang kita katakan bahwa tentu yang kita harapkan dengan lahirnya politisi-politisi yang hidup dan besar di organisasi-organisasi keagamaan, diharapkan secara moral bisa dapat menahan godaan-godaan ini ya, godaan-godaan ini sehingga menjadi kebanggaan tentu ya. Karena dikatakan tadi bahwa orang-orang yang
secara primordial, misalnya sesama NU, sesama Muhammadiyah, sesama Gemim kalau di daerah itu biasanya keterikatannya lebih kuat. Lebih kuat, benar. Lebih kuat ya, dikatakan lebih kuat, sehingga kalau mungkin saling menegur, saling ini Ya itu hal yang wajar, tetapi kita juga harus melihat dalam konteks keindonesiaan tuh. Ya, kita tidak hidup sendiri, kita betul, hidup dalam kebersamaan gitu. Ya, Misalnya kemajemukan ya. Kemajemukan, kita bisa lihat misalnya dari denominasi atau ormas mana yang memimpin, tetapkan secara proporsional kita melihat. Membagi kita harus bisa membagi, itu merupakan pesan moral itu sebenarnya, dan itu memang amanat dari para pendiri bangsa kita. Untuk melihat dalam keberagaman, keberagaman. Ya. Dan keseimbangan. Tentu saja itu diperhatikan ya dalam politik ya. Jadi walaupun organisasi-organisasi keagamaan saya katakan tadi menjadi seksi, tapi para politisi kita, para orang-orang yang mengatur negara ini selalu mengatur bahwa ada keseimbangan, ada keseimbangan ya, bahwa ada dinamika seperti misalnya di Gemim, itu adalah kompetisi sebenarnya untuk pengkaderan ya, untuk pengkaderan dan juga untuk peluang untuk pemenangan ke depan lah, untuk event-event politik ya. Ner, ini mungkin terakhir ya kita di waktu-waktu yang sisa ini, bagaimana melihat di konstelasi pemilu 2004 ya, kita tidak bicara nasional, kita di skop Sulut misalnya, dengan melihat faktor-faktor ini, faktor maksudnya kan di Sulut juga banyak sekali secara partai kita sudah melihat ya bahwa boleh saya sebutkan bahwa saat ini di Sulut lagi didominasi oleh PDIP ya. Tapi selain PDIP juga ada Golkar masih patut diperhitungkan, kemudian Demokrat saya kira dan Nasdem juga lagi berbenah ya. Dan ini sebenarnya di organisasi keagamaan juga terjadi pertarungan walaupun tidak terlihat secara jelas ya, tapi orang yang melihat dari luar juga melihat bahwa ini ada keinginan setiap kader berusaha masuk ya di wadah-wadah ini. Dan ini tujuannya seperti yang sudah kita perbincangkan di awal tadi, bahwa tujuannya adalah bagaimana dia mendapatkan elektoral, di situ mendapatkan massa yang kemungkinan bisa dia ajak untuk bersama dengan dia, memilih dia. Itu ini sudah, dan ini kan kita melihat secara nasional itu ada suksesi kepimpinan, karena Pak Jokowi tidak akan bisa maju lagi secara aturan. Kemudian di Sulut juga kan kemungkinan di Sulut juga bisa terjadi ada suksesi kepimpinan di beberapa daerah juga akan dilakukan pemilihan, sehingga sejauh mana melihat mungkin bisa memberikan penggambaran ya terkait dengan banyak wadah-wadah ini, ada Gemim, ada ada Pantai Costa juga, KGPM, kemudian ada selain ormas-ormas yang luar yang ini. Oke, baik, Bung Asun ini sangat baik ya. Meskipun agak cukup berat sebenarnya. Jadi kita bisa melihat ini bagian dari, tentu saja kita melihat event itu tentu saja yang kita terpikir adalah kepentingan dari partai. Ya. Kita bisa melihat untuk konstelasi Sulawesi Utara saat ini hampir sama dengan di konteks nasional. Juga, bahwa PDI Perjuangan itu yang paling besar. Terbesar. Tentu saja ada dua hal, atau secara nasional akan pemilihan presiden pengganti yang baru. Kemudian juga untuk lokal Sulawesi Utara, apabila Pak Oli genap 2 periode, maka beliau juga kan tidak bisa dipilih kembali. Jika dia genap 2 periode. Jika genap 2 periode sesuai dengan ketentuan. Ya. Nah, kita bisa melihat bahwa ini merupakan bagian dari strategi dari PDI Perjuangan di tingkat lokal ya, untuk bisa sejauh mungkin dari event ya. Atau sedini mungkin untuk bisa menggalang dukungan. Event sekarang Gemim misalnya. Bagaimana kader-kader terbaik PDI Perjuangan bisa ditempatkan? Cari dulu itu ya. Kemudian adalah hal yang wajar dalam politik. Nanti juga ada event-event yang lain untuk
organisasi-organisasi yang lain, mereka berjuang untuk merebut posisi-posisi strategis. Mendistribusikan kader di situ ya. Mendistribusikan kader, mempersiapkan kader untuk nanti ke depan bisa tampil ya. Bisa tampil, bahkan bisa berhasil. Itu hal yang wajar ya. Karena untuk menjadi seorang politisi itu harus diuji dulu. Diujinya kemana? Ya antara lain bagaimana dia bisa mengelola organisasi, bisa menggalang dukungan. Organisasi yang lebih kecil dulu ya. Lebih kecil dan sebagainya itu untuk bisa nanti dia berkiprah. Jadi itu orang akan melihat nanti. Iya, orang akan melihat, oh ini loh, oh memang orang ini figurnya hebat. Dia bisa mengendalikan ini, dia bisa memajukan ini. Itu hal yang wajar. Dan untuk saat ini, mohon maaf ya, bahwa yang katakanlah paling siap dengan segala macam keadaan, itu adalah PDI Perjuangan di Sulut. Kelihatan ya secara ini ya. Kita bisa lihat peta paling mudah adalah seberapa banyak kepala-kepala daerah yang memang kadernya dia, kader-kader langsung ya. Iya, kader-kader langsung. Dan ini merupakan keuntungan ya. Kita tidak bisa bilang bahwa ini adalah sesuatu yang dipaksakan. Ini keuntungan dan kita bisa fakta politik hari ini ya. Fakta politik apa yang telah dicapai oleh PDI Perjuangan itu bukan hal yang mudah. Iya. Itu hal yang sulit menurut saya bahwa dan ini kita harus acungi jempol ya. Karena ini era tidak seperti lalu-lalu kan. Ini era kompetisinya lebih terbuka. Ini sehingga apabila mencapai sesuatu yang seperti yang dicapai oleh sebut saja PDIP hari ini memang luar biasa sebenarnya. Dan ada kerinduan pasti PDI Perjuangan untuk bisa meningkatkan. Meningkat itu hal yang wajar. Untuk partai politik ya. Untuk partai politik itu hal yang wajar untuk meningkatkan. Dan ini sebagai warning untuk partai-partai yang lain untuk bisa bersaing. Gitu. Ya. Karena ini pesta demokrasi ini tentu ini semua dan fakta hari ini memang kelihatan PDIP baik sebagai kepala daerah kemudian mendistribusikan ke organisasi-organisasi strategis sedang mereka lakukan ya. Dan ini menarik ya. Ini pra pertandingan untuk event yang lebih besar, Pesta Demokrasi Pemilu 2024 yang tentu luar biasa bagi kita semua karena Pemilu 2004 ini adalah 2024, pemilu bersama. Iya. Rentang Pilpres dan Pilkada itu hanya berapa bulan. Jadi dan tahun-tahun politik Tribuners sebenarnya bukan dimulai 2024 tapi sudah dimulai mungkin akhir tahun ini, hari 2022 bahkan 2023 karena partai-partai sudah harus memasukkan ya. Kemarin saya wawancara anggota komisioner KPU, dia mengatakan kalau tidak salah 2023 sudah harus memasukkan siapa wakil rakyat, bakal calon ya, sudah harus memasukkan itu. Kemudian jadi artinya di internal Palpor berarti sudah berjalan seleksinya. Saat ini sudah sedang berjalan. Kalau tahun depan itu sudah terlambat. Sudah terlambat. Sekarang sudah berjalan. Ada partai-partai tertentu yang kemarin saya undang di sini mengatakan bahwa mereka sudah namanya sudah di list. Yang partai-partai penantang sudah masuk. Demikian ya, dan Tribuners ya. Panjang tentu menceritakan ini, tapi paling tidak saya berharap apa yang kita perbincangkan dengan Dr. John Lengkong ini boleh memberikan masukan bagi kita, selain informasi tentu menambah pengetahuan bagi kita. Dan kalau orang-orang politik atau orang yang hobi ini tentu kalkulasinya begini, tadi ada tuntunan dari Dr. John ya. Semoga ini menjadi menambah wawasan kita. Dan seperti biasa sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan kepada Dr. John untuk beri closing statement terkait dengan korelasi organisasi keagamaan ini menuju pemilu 2024 yang tentu sangat ramai nanti. Ya. Baik, Tribuners, sebagai closing statement bahwa dalam dinamika politik itu tentu saja bukan hanya aspek politik sendiri yang akan berpengaruh, tetapi aspek-aspek di luar politik. Ya. Antara lain adalah organisasi-organisasi kemasyarakatan dan organisasi-organisasi keagamaan. Dalam kacamata politik itu merupakan bagian daripada kelompok-kelompok yang bisa memiliki afiliasi politik.
memiliki perhatian dan mereka juga bisa menjadi ajang dalam rangka mempersiapkan kader-kader terbaik ya. Apakah mereka nanti akan menjadi politisi ataupun juga menjadi tokoh-tokoh masyarakat ataupun juga nanti di dunia birokrat, TNI, Polri, itu bisa ya, semuanya bisa. Diharapkan adalah seperti itu sumbangan daripada organisasi. Ya. Kemudian juga dari partai politik tentu saja bisa memanfaatkan, kan begitu, bisa memanfaatkan apa yang dimiliki oleh ormas termasuk organisasi yang lain ini untuk bisa dimanfaatkan dalam event-event politik. Itu hal yang wajar dalam kacamata politik ya. Saya kira itu closing statementnya. Jangan khawatir bahwa korelasinya adalah positif ya, menurut saya ya. Dan tentunya saya Asli Lintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Dr. Johnny Peter Lengkong, SIP MSI ya, yang kurang seorang akademisi ya di FISIP Unsrat, dan juga pengamat politik Sulawesi Utara yang sudah menerima undangan kami. Jangan jemu-jemu karena ini juga siap. Memberikan kontribusi ke masyarakat, memberikan edukasi ke masyarakat kita, karena mau tidak mau, karena sudah tersaji sejak orde reformasi ini, sudah tersaji pilkada langsung, dan banyak masyarakat yang masih perlu untuk kita edukasi ya lewat baik, kan tidak semua masyarakat yang masih duduk di kampus, jadi memang lembaga-lembaga informal seperti media ini memang dibutuhkan untuk memberikan kontribusi. Sehingga saya mengucapkan terima kasih ya Dr. John yang boleh datang untuk sekian kali di studio kita, dan tadi kita sudah berbincang-bincang terkait dengan korelasi ormas keagamaan dengan pemilu 2024. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan setiap acara kami di Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan kesempatan dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.